Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Bursa Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Haji dan Umroh 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terminal ini menjadi pusat pemberangkatan jemaah haji dan umroh yang mampu menampung sebanyak 94 juta jemaah setiap tahunnya. Presiden Prabowo meresmikan Terminal Haji dan Umroh 2F Bandara Suta Tangerang, Banten. Presiden didampingi oleh sejumlah pihak, yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, hingga pihak Angkasa Pura. Presiden menyebut perlunya pemerintah untuk hadir memberikan pelayanan maksimal dan khusus mengingat jumlah jemaah haji dan umroh asal Indonesia amat besar dan sebagian dari jemaah merupakan lansia. Terminal haji dan umroh ini nantinya bisa menampung 94 juta jemaah setiap tahunnya. Usai meresmikan Terminal Haji dan Umroh, Presiden Prabowo berkeliling mengecek langsung fasilitas hingga menyapa sejumlah jemaah haji Indonesia yang akan bertolak menuju Madinah. Semua pihak, Menteri Agama, Kepala Badan Haji, semuanya kita sedang mencari yang paling mungkin kita turun lagi. Kita akan berangkat ke Arab Saudi. Saya sudah minta waktu, akan jumpa dengan pemerintah, dengan pemimpin Arab Saudi. Kita berniat membangun perkampungan Indonesia. Nanti penerbangan juga kita akan bikin efisien semuanya. Di mana yang bisa kita kurangi biaya, kita harus lakukan. Ya? Pak, tadi hasil peninjauan tadi seperti apa Pak hasilnya Pak kalau dilihat? Apa tuh? Soal peninjauan tadi seperti apa Pak? Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini inisiatif bersejarah ya. Kita sendiri lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda, panas-panas. Banyak sudah lanjut usia, banyak yang di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, lebih nyaman, lebih aman. Saya kira ini sesuatu prestasi. Terima kasih semua pihak, Menteri BUMN, semua Injurni, Angkasa Pura, Menteri Perhubungan, Menteri Agama. Kita satu tim yang sangat bagus sekarang kerjanya. Semua adalah memberi pelayanan yang terbaik untuk rakyat kita. Untuk informasi selengkapnya, situasi terkini Terminal 2F pasca diresmikan sebagai Terminal Haji dan Umroh akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari Bandara Suta Tangerang, Banten. Adi, apa saja yang menjadi perhatian Presiden dalam kunjungan ke Terminal Haji dan Umroh hari ini? Ya Eva, Presiden Prabowo Subianto baru saja tadi sore meresmikan revitalisasi Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang ini dioperasikan khusus untuk Terminal Haji dan Umroh. Sebenarnya Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ini sudah beroperasi untuk penerbangan umroh sejak bulan Maret 2025 lalu. Sejumlah maskapai seperti misalnya Garuda Indonesia sudah mengoperasikan penerbangan umroh baik itu menuju Madinah dan juga Jeddah dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ini. Namun memang peresmiannya ini dilakukan bertepatan dengan musim haji tahun 2025 di mana Terminal 2F ini sudah mulai melayani jemaah haji yang berangkat untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Jakarta Bekasi. Tahun ini kurang lebih ada 50.000 jemaah haji yang dilayani dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo sebagai terminal khusus untuk haji dan umroh. Nah, kalau kita lihat tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak baik itu BUMN dan Antara dan juga holding bandara yaitu Injurni Airports yang melakukan revitalisasi ini untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang khususnya jemaah haji dan juga umroh. Tadi dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto potensi setiap tahunnya jemaah haji dan umroh Indonesia ini bahkan bisa mencapai 2,2 juta jemaah. Ini bisa dikatakan yang terbesar begitu di dunia masyarakat Indonesia yang berangkat untuk melakukan ibadah ke Tanah Suci. Tadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ini merupakan wujud komitmen dari pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik dan juga kenyamanan kepada jemaah haji dan umroh. Apalagi juga banyak jemaah lansia yang berangkat dari Indonesia. Presiden juga tadi menyinggung soal kebijakan pemerintah dalam operasional haji pada tahun 2025 ini yang mana pemerintah sudah berhasil menurunkan biaya haji 4 juta lebih murah dibandingkan tahun lalu. Dan dikatakan oleh Presiden ia belum puas dengan angka ini. Ia berharap di tahun 2026 ini bisa lebih ditekan lagi, bisa lebih diefisienkan di berbagai lini baik itu transportasi dan juga biaya-biaya lain
dan layanan lain bisa diefisienkan sehingga biaya haji ini bisa turun tahun depan. Nah, tadi Presiden juga menyinggung keinginannya, ini sebenarnya juga sempat disinggung beberapa waktu lalu oleh Presiden yang ingin membuat perkampungan Indonesia di Arab Saudi yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Tentu ini untuk memberikan kenyamanan juga bagi jemaah haji dan juga jemaah umroh asal Indonesia. Dan ini sudah dalam proses penjajakan begitu dengan pihak Arab Saudi. Presiden juga sudah berkomunikasi dengan putra mahkota Muhammad bin Salman dan kedepannya akan terus di follow up. Meskipun tentu rencana ini bukan rencana yang mudah, tapi kita lihat nanti bagaimana negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan Arab Saudi. Nah, setelah peresmian Terminal 2F, Terminal Khusus Haji dan Umroh, tadi Presiden juga sempat meninjau berbagai fasilitas yang ada di sini. Memang fasilitas di Terminal 2F ini sudah sangat nyaman dan modern, ada ruang tunggu yang nyaman, lalu kemudian juga ada lounge yang bisa menampung lebih dari 1.000 penumpang begitu, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang memudahkan para penumpang khususnya jemaah haji dan umroh. Tadi Presiden juga sempat bercengkerama dengan sejumlah jemaah haji yang kebetulan keberangkatannya berdekatan begitu dengan peresmian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk tadi bersama pihak Arab Saudi juga meninjau layanan Mekah Route. Mekah Route ini merupakan fast track begitu keimigrasian dari Arab Saudi, yang mana ini dokumen keimigrasian langsung dicap oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga ketika mereka sampai di Madinah nanti tidak perlu lagi melewati pemeriksaan keimigrasian, sehingga ini bisa memudahkan dan juga menghemat waktu untuk para jemaah haji untuk beribadah, termasuk juga nanti yang gelombang 2 yang akan berangkat menuju Jeddah Arab Saudi. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Eva. Terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.